Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini Mama bakal ngerekomendasiin salah satu wisata ramah anak yang ada di Jogja, yang pastinya cocok banget untuk jadi destinasi liburan keluarga Sobat Mama di liburan sekolah akhir tahun ini. So jangan di skip videonya and happy watching. Tempat wisata yang akan kita tuju kali ini yaitu Suraloka Interactive Zoo yang lokasinya itu ada di Sleman, Yogyakarta. Nah Sobat Mama, kalau mau ke sana tinggal klik aja di Google Maps Suraloka Interactive Zoo, dan jalanan menuju ke sananya itu mulus banget ya. Dan di sana ini bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Seperti yang Sobat Mama lihat, rute perjalanannya itu sangat lancar ya, lurus. Ini jalannya juga bagus, tidak ada tanjakan dan juga tidak berkelok-kelok. Nanti sebelum kita sampai ke lokasi Suraloka Zoo-nya, bakalan ada penagihan tarif retribusi sebesar 4.000 per orang karena kita WNI gitu ya. Kemudian nanti langsung masuk aja setelah kita bayar. Ini bayarnya pakai uang cash. Kemudian setelah kita bayar tarif retribusi, ini kita masuk sedikit lagi. Nanti lokasi parkirannya itu ada di sebelah kanan jalan. Pokoknya ikutin aja di Google Maps-nya ya. Itu nanti udah ditunjukin banget. Jadi lokasinya Suraloka Interactive Zoo ini juga di dekatnya Kaliurang Park ya. Ini kayaknya wisata baru nih yang ada di daerah Kaliurang. Nah ini kita udah sampai di daerah parkirannya Suraloka Zoo. Nah untuk parkirannya, untuk Mama naik mobil ini parkirnya Rp6.000 ya guys. Nah setelah kita dateng, ini kita langsung masuk aja ke area parkirnya. Karena memang parkirannya itu sama tempat wisatanya itu agak misah ya, jadi seberang-seberangan gitu, agak nyerong. Nah ini untuk tempat parkirnya juga luas banget ya guys, jadi di sini bisa untuk bus, mobil kecil, dan juga bisa untuk motor. Dan di area parkirannya ini juga ada toilet dan juga musola yang cukup bersih. Tapi di area wisata dari Suraloka Zoo-nya itu juga ada toilet dan musola pastinya. Cuma ini untuk yang di daerah parkirannya itu juga cukup bersih ya. Sekarang kita mau menuju ke area wisatanya. Jadi dari tempat parkirnya itu kita masih jalan sedikit lagi, kemudian menyeberang. Memang jalannya nggak sampai 1 kilo kok, ini deket ya, beberapa ratus meter aja. Kemudian ini kita udah sampai. Nah begitu kita masuk di area paling depan dari wisatanya Suraloka Interactive Zoo, ini ada cafe dan restonya ya. Cuma Mama kemarin gak kesana. Cuma kalau Sobat Mama mau kesini bisa reservasi melalui tadi nomor WA yang udah Mama cantumin, atau kalau mau datang langsung juga bisa. Di belakang dari restoran kafenya ini ada masjid ya, ini masjidnya juga bagus banget. Nah kayak gini ya, ini bersih, jadi kalau mau sholat di area Suraloka Zoo-nya juga bisa ya. Nah untuk tiket masuk ke Suraloka Interactive Zoo-nya ini Sobat Mama bisa di pause dulu ya ini videonya supaya bisa melihat daftar harganya. Jadi kemarin Mama kesini itu Zahra beli yang paket 50.000, yang paket hemat, sedangkan yang orang tuanya kita ini beli tiket masuknya aja yang 30.000 per orang, dan bayarnya itu udah bisa pakai kris ya. Jadi untuk tiket masuknya di sini tuh ada 3 paket hemat ya, ada yang paket hemat, paket hebat, sama heboh. Tadi ada dari 50.000, 100.000 dan 150.000. Nah ini Zahra aku pesenin yang 50.000. Jadi dia itu udah termasuk main tadi kereta-keretaan, ngasih makan kelinci, dan juga ada koin kalau mau mainan pakai koin. Nah kalau yang ada paket tadi ya kayak ada main halang rintang dan lain-lain itu ada di paket heboh dan juga yang hebat. Nah ini Sobat Mama bisa lihat untuk ngasih makan itu yang alpaka itu nambah bayar lagi ya. Jadi kayak tadi itu bayarnya 20.000 untuk ngasih makan alpaka. Kalau untuk ngasih makan kelinci ini bayarnya 10.000. Nah ini udah termasuk pendamping ya. Nah sekarang setelah Zahra main kereta-keretaan, dia mau main sama kelinci dulu, mau kasih makan kelinci. Nah di kandangnya ini selain kelinci juga ada marmut. Nah kayak gini ya. Nah ini ada marmutnya.
By the way, Suraloka Interactive Zoo ini sesuai dengan namanya karena dia namanya tuh interaktif. Jadi benar-benar di Suraloka ini anak-anak itu bisa berinteraksi secara intens sama satwa-satwanya. Selain bisa memberi makan hewan, tadi mama kan udah sempat mention juga ada koin untuk mainan koinnya ya. Jadi kayak gini nih, ini ada permainan yang kita tuh bisa mainin dengan koin kayak mainan di mall gitu guys. Jadi tadi Zara sebenarnya dapat tuh koinnya, cuma kemarin akhirnya sih nggak sempat mainin permainan koinnya ya. Nah ini bisa sobat mama lihat ya, ada biang lala, ada karosel kuda juga gitu. Nah di sini juga ada panggung. By the way, kalau kesini sobat mama mau rombongan itu juga bisa ya. Tadi nomornya udah mama cantumin juga, nanti mama cantumin juga di kolom deskripsi. Nah, jadi Suraloka Interactive Zoo ini juga sebenarnya tidak terlalu luas nih kalau secara besarannya ya. Tapi dia ini cukup unik sobat mama. Jadi untuk satwa-satwanya itu ditaruhnya itu ada yang di dalam gedung dan itu gedungnya tuh bertingkat. Jadi nanti kita sambil lihat ya. Ada yang kita tuh harus naik tangga untuk melihat satwa-satwanya. Nah, di sini tuh ada kuda poni, tapi kalau yang di sini kuda poninya untuk dikasih makan ya, bukan untuk dinaikin. Nanti yang dinaikin ada sendiri. Nah, untuk snack-snack di sini ini juga ada banyak cemilan dijual. Untuk cemilan-cemilan ini itu bisa pakai kris, tapi ada juga yang masih harus pakai uang cash. Nah, seperti yang sobat mama lihat, ini kita tuh sambil kelilingnya tuh jalan kaki, tapi nggak usah khawatir bakal kecapean karena sebenarnya di sini nggak terlalu luas ke belakangnya. Nah, ini untuk satwa-satwanya juga campur-campur ya, ada unggas, kemudian juga ada kayak ular, kemudian ada kayak monkey, dan hewan-hewan yang masih termasuk satwa jinak. Jadi bukan yang satwa buas-buas kayak harimau, lion kayak gitu ya. Jadi di sini memang satwanya itu yang jinak-jinak, tapi benar-benar anak-anak tuh bisa interaksi secara maksimal sama satwa-satwanya. Jadi kalau mama bisa simpulkan sih, si Suraloka Interactive Zoo ini memang gak terlalu luas, tapi dia itu kayak seluruh isi dari Suraloka Zoo-nya ini tuh padat banget dengan isi satwa-satwa. Jadi emang bener-bener satwanya itu termasuknya banyak untuk zoo yang luasnya itu nggak segede yang lain gitu ya. Ini sebenarnya nggak terlalu besar tapi satwanya ada banyak. Nah, ini kita udah ada di salah satu ujung dari Suraloka Zoo-nya. Ini nanti kita langsung belok kanan muter gini. Nah, itu sobat mama juga lihat ya, ada tangga-tangga. Nanti tuh kita akan naik ke tangganya karena di atas ada satwa juga. Nah, di sini ada kayak tempat mewarnai gitu-gitu ya guys. Nah, ini nanti bisa masuk aja. Kemudian kita mau lihat satwa yang ada di lantai atasnya. Jadi ini tuh kayak mall gitu loh kalau menurut mama. Jadi kayak mall tapi isinya satwa-satwa ternyata. Nah, untuk di lantai 2-nya ini ada berbagai macam satwa juga. Nah, ini yang paling awal bisa sobat mama lihat, ini ada kucing. Jadi lucu juga sih, kucingnya itu ditaruh kayak di playground gitu, kandangnya dibikin semacam playground. Nah, terus untuk di kandang-kandang lainnya di sini juga ada berbagai macam satwa nih. Seperti rubah, terus juga nanti tuh ada ular dan ada satwa-satwa lainnya yang mama kadang-kadang namanya juga agak susah ya gitu karena cukup unik kok satwa-satwa yang ada di sini. Nah, terus juga nanti tuh ada aneka burung ya. Jadi ini kan tadi kita baru masuk naik ke tangga yang satu sisi dan nanti di sisi yang lainnya itu juga ada satwa lagi guys. Nah, ini dari lantai atas kita tuh bisa sambil melihat ke lantai bawah ya, ke area yang bawah juga. Nanti tuh di sana ada tempat kucing karkal, terus juga ada bird aviary dan nanti kita bakal ke sana juga. Nah, ini kita naik ke lantai 3-nya. Jadi ini emang cukup tinggi ya, udah kayak mall sih kalau menurut mama. Jadi hewan-hewannya itu ditaruhnya ada yang di lantai 2 juga sama di lantai 3. Nah, di lantai 3 sendiri itu ada burung. Nah, ini ada burung merak juga. Burung meraknya tuh ada yang warna toska dan juga ada yang warna putih. Nah, ini sobat mama bisa lihat ya. Nah, sepanjang ini tuh ada banyak satwanya. Nah, gini guys, tapi ada juga yang masih kosong. Jadi sebagian di lantai atas ini ada yang udah ada satwanya, ada juga yang masih kosong. Dan kalau menurut mama pribadi ya, untuk harga tiket masuk aslinya kan 30.000 nih per orang. Itu kalau menurut mama masih termasuk sangat-sangat terjangkau ya untuk satwa sebanyak ini.
paling kalau misalnya mau nambah-nambah permainannya, kemudian ngasih makan satwa, itu wajar banget, harganya masih termasuk normal ya. Nah di lantai yang atas ini, di sisi yang satunya itu ada tempat permainan koin kayak kuda-kudaan dan lain-lain. Cuma pas Mama datang ini masih dalam masa pembangunan, jadi belum full jadi. Nah ini kita bisa naik yang paling atasnya lagi, ini ada kayak tempat santai gitu yang cukup estetik, bisa jadi spot foto juga. Dan kalau mau istirahat juga pemandangannya bagus ya. Nah seperti ini nih kalau kita ngelihat ke area bawahnya dari yang paling atas. Nah ini kita turun dan di bagian bawah ini ada kamar mandi, dan kamar mandinya ini gratis ya guys. Nah setelah kita lihat dari atas, sekarang kita lanjut mengelilingi yang bagian bawah. Nah di sini ada kandangnya kucing karkal ya, jadi nggak cuma ada satu, ada dua kalau nggak salah. Nah terus nih ya, dia lagi tidur, lucu banget ya, Masya Allah. Tapi kalau kucing ini nggak bisa kita kasih makan ya. Dan lagi-lagi di belakang ini juga ada spot kuliner kalau sobat mama mau makan misalnya kelaparan, dan harga makanannya kayaknya masih harga wisata lah, normal ya, bukan yang mahal banget juga. Nah di sini ada area bebek, dan di area bebek ini juga campur ya, jadi ada angsa putih, angsa hitam, dan bebek-bebek lainnya. Dan di settingnya juga bagus ya tempatnya. Nah ini kita mulai muter ke area depan lagi. Di sini ada kapibara ya kalau nggak salah. Kemudian lanjut, nah di sini ada bird aviary, dan bird aviary ini menjadi salah satu spot yang paling keluarga Mama suka. Zahra tuh suka banget masuk ke sini. Ini masuknya gratis, tapi kalau mau interaksi sama satwanya kita bisa beli makanannya, biji-bijiannya itu sebesar Rp10.000. Dan di sini tuh Masya Allah sih, asli ini bird aviary-nya tuh burungnya macem-macem banget, dan mereka tuh interaktif banget kayak gini loh tuh. Bisa sobat mama lihat ya, burungnya itu bener-bener suka gitu loh ngedeketin kita. Memang beberapa burungnya itu ada yang di dalam kandang, tapi ada juga yang dibiarkan lepas. Tapi yang dibiarkan lepas itu juga termasuknya yang unik-unik ya, burungnya bukan yang biasa-biasa aja. Dan mereka ini kalau dikasih makan tuh mau-mauan aja gitu loh. Jadi bener-bener interaktif banget sama mereka. Ini mama tuh sama Zahra bahkan di sini tuh lama banget sih, bermenit-menit, sampai kalau pas mau udahannya tuh susah banget disuruhnya Zahra karena dia saking betahnya di sini. Karena bener-bener burungnya itu nggak takut-takut banget gitu loh sama manusia. Ada sih yang burungnya takut, tapi secara umum burung-burungnya itu malah senang kalau kita deketin, kita kasih makan. Jadi ya anak-anak bakalan happy banget sih. Jangan kan anak-anak, kita aja yang udah gede tuh bakal gemes sendiri sama burung-burung yang ada di bird aviary-nya. Untuk besaran dari bird aviary-nya sendiri ini juga sebenarnya nggak terlalu besar guys. Jadi ya tempatnya juga muternya nggak terlalu luas. Tapi memang karena burung-burungnya ini interaktif banget, jadi kita tuh juga sangat menikmati waktu ngasih makannya. Waktu di dalam bird aviary ini sangat seneng banget. Oke, kita udah selesai setelah drama ngajak Zahra keluar dari tempat aviary-nya. Karena di seberang dari bird aviary-nya ini ada tempat domba, kemudian juga ini ada rusa kayak gini, dan di sebelahnya lagi ada kuda. Nah ini bisa naik kuda nih guys. Jadi kuda yang besar harganya 30.000 kalau mau naik, dan yang kuda poni yang kecil itu 50.000. Nah ini Zahra naik kuda yang besar. Nah kayak gini ya, lumayan berapa putaran ya waktu kemarin itu, lebih dari 1 putaran sih. Nah setelah selesai naik kuda, ini kita bisa lihat ada domba, kemudian tadi itu ya ada si rusanya. Nah ini kita lanjutin aja jalan, dari sini ada burung unta. Nah terus di sini juga ada kayak semacam berang-berang atau apa gitu ya. Nah di sini ya burung untanya. Nah kayak gini. Ini rata-rata mereka pada bisa dikasih makan juga ya. Kalau hewan yang besar-besar itu biasanya harga pakannya 20.000. Kalau yang kecil-kecil itu 10.000 harga pakannya. Cuma kemarin kita nggak ngasih makan. Nah di sini ada spot foto bareng sama dino juga guys, lucu banget ya. Dan di sini ada hewan-hewan kayak kura-kura, kemudian iguana yang bisa diajak foto bareng. Tapi untuk foto barengnya juga gratis ya. Nah kayak gini nih. Kemarin sempat ada foto-foto dikit nih sama iguananya. Cuma kan jamnya menyesuaikan ya. Kadang-kadang mereka jamnya lagi jam istirahat.
Oke guys, ini kita tuh udah selesai mengelilingi area Suraloka Zoo di area bagian dalam. Tapi ini walaupun kayak cuma sebentar, sebetulnya bisa dinikmati cukup lama ya kalau sobat mama anak-anaknya itu mau main berbagai macam permainannya. Cuma karena Zara waktu kemarin gak terlalu banyak permainan, jadi ya kita lumayan cepat keluarnya. Karena setelah ini kita tuh mau ngejar sunset nih di Jogja. Nah ini kita udah keluar dari tempat yang tadi di dalamnya. Sekarang kita mau masuk ke Orchid House dan juga terarium reptil, dan di sini ada jualan oleh-oleh juga ya. Ini lokasinya ada di seberangnya Masjid Suraloka Zoo tadi. Nah, seperti ini. Di sini ada banyak banget satwa-satwa reptil dan juga ikan kayak gini ya. Ini juga unik-unik banget guys, dan termasuknya cukup luas gitu ya. Dan ini barengan tapinya sama jualan anggrek tadi ya, karena ini Orchid House. Jadi kalau sobat mama mau beli bunga-bunga itu juga bisa ya di sini. Dan juga ada oleh-oleh khas dari si Suraloka Zoo-nya, kayak biasa di boneka, topi, tas yang kayak gitu-gitu. Dan masuk ke area terarium reptil ini itu juga gratis guys. Dan mama tuh waktu masuk ke sini juga nggak beli apa-apa ya, nggak beli bunga, nggak beli oleh-oleh juga. Jadi bebas-bebas aja, kita tetap bisa menikmati satwa-satwa yang ada di dalam terarium reptil ini. Setelah kita mengelilingi terarium reptil dan juga Orchid House ini, nah itu udah selesai nih guys wisata di Suraloka Interactive Zoo-nya. Gimana nih kalau menurut sobat mama, kira-kira worth it apa enggak? 30.000 udah bisa ngelihat satwa sebanyak ini. Kalau menurut mama pribadi sih worth it banget, apalagi kalau misalnya sobat mama anak-anaknya tuh masih yang kecil-kecil, belum perlu lihat yang buas-buas, belum suka gitu ya lihat yang buas-buas. Nah di sini tuh cocok banget, apalagi bisa banyak interaksi juga sama satwa-satwanya. Dan kalau sobat mama mau anak-anaknya kesini rombongan sama sekolahan itu juga bisa ya. Nanti nomor untuk booking rombongannya juga bakal mama taruh di deskripsi box ya. Jadi jangan lupa untuk lihat di kolom deskripsi. Dan jangan lupa sobat mama untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe supaya nggak ketinggalan kalau mama udah update video terbaru. Karena habis ini insya Allah mama bakal update video tentang mencari sunset di Jogja. Oke deh sobat mama, sekian dulu informasi dari mama kali ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.